Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Ada beberapa saudara kita, keluarga kita yang tidak dapat bertemu kembali di bulan Ramadan, tetapi alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di bulan yang penuh suci, yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan bulan yang penuh dengan diskon-diskon amalan pahala. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan ini untuk dapat mengumpulkan pahala-pahala agar dapat bisa meningkatkan keamalan kita dan dapat menemui 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu, dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, karena puasa adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, agar puasa kita mendapatkan berkah, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan ganjaran pahala yang baik, oleh karena itulah maka ada amalan-amalan yang harus kita lakukan agar sunnah puasa itu dapat kita dapatkan dalam amalan tersebut. Yang pertama, satu, menyegerakan ketika berbuka puasa. Jadi ketika bulan puasa, ketika azan telah berkumandang, maka segerakanlah dalam berbuka puasa. Jangan menunda-nunda lagi. Ketika azan, segerakanlah berbuka. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa kuat maka kita tunda-tunda puasa, karena itu adalah bagian dari sunnah. Kemudian yang kedua, yaitu berbukalah dengan kurma atau air putih. Kemudian yang ketiga, marilah kita berdoa ketika berbuka puasa. Mengapa saya akan menyampaikan tiga hal tersebut dalam sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Karena terkadang ada beberapa amalan yang tidak kita sesuaikan dengan sunnah. Ketika berbuka puasa, kebanyakan orang langsung berdoa dulu ketika berbuka puasa. Sedangkan sunnahnya adalah ketika sudah azan berkumandang maka langsung segera berbuka puasa. Bagaimana? Langsung ambil kurma, atau jika tidak ada kurma, ambil air putih, kita makan dulu kurma atau minum air putih. Setelah itu baru kita berdoa. Bukan berdoa dulu baru kita makan kurma. Itu adalah sunnah dari ketika berbuka puasa. Jadi karena ini adalah hari pertama di bulan Ramadan, marilah kita memperbaiki
kesalahan-kesalahan kita pada tahun kemarin, bagaimana kita mendapatkan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan agar amalan-amalan kita selama bulan Ramadan benar-benar mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Satu, bersegeralah ketika waktunya berpuasa. Kemudian setelah bersegera, ambil air putih atau kurma dengan hitungan ganjil 1, 3, atau 5. Ambillah kurma yang basah atau yang kering, diutamakan kurma yang kering. Kemudian setelah itu barulah kita berdoa dengan doa sesuai dengan sunnah, dhahabat dhama'u wa batalatil uku wa sabatal ajru insyaallah. Insyaallah ketika kita mengamalkan hal tersebut, maka sunnah-sunnah dalam berbuka puasa dapat kita dapatkan. Dan yang pasti ketika salah satu amalan yang diijabah oleh Allah yaitu ketika kita berdoa pada saat berbuka puasa. Saat itulah kita ketika kita sudah membaca doa berbuka, silakan untuk berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Baiklah jamaah sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita perbaiki tata cara kita berbuka puasa. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh surga dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.